Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai memahami karakteristik perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian karakteristik perkembangan peserta didik. Karakteristik sendiri berasal dari kata karakter yang memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Ada juga beberapa pendapat yang mengartikan kata karakteristik, diantaranya yaitu menurut Tadikoratun Musfiroh, karakter mengacu kepada serangkaian sikap atau perilaku atau motivasi dan keterampilan. Sedangkan menurut Hamzah, karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Untuk pengertian karakteristik peserta didik sendiri adalah suatu sifat atau suatu karakter kejiwaan, akhlak dari peserta didik itu sendiri. Ada beberapa kemampuan awal peserta didik yang perlu dipahami oleh seorang guru. Yang pertama yaitu latar belakang akademik. Yang pertama, dari latar belakang akademik itu mencakup pertama jumlah peserta didik, yang kedua latar belakang peserta didik, yang ketiga indeks prestasi, dan yang keempat tingkat inteligensi, kelima keterampilan membaca, keenam nilai ujian, dan kesembilan kebiasaan belajar atau gaya belajar. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan yang poin B. Upaya untuk memahami karakteristik peserta didik. Dalam proses pendidikan, guru adalah merupakan sosok penting yang memegang kendali. Upaya meningkatkan profesionalisme para pendidik adalah merupakan suatu keharusan. Seorang guru juga perlu dibekali ilmu psikologi pendidikan, ilmu psikologi belajar, dan ilmu psikologi perkembangan, serta ilmu kesulitan anak dalam belajar untuk memahami karakteristik anak didiknya. Sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa peserta didik memiliki karakteristik tersendiri. Potensi yang dimiliki peserta didik dapat dikembangkan apabila tenaga pendidik dapat memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Dalam proses pembelajaran, anak didik menjadi pusat perhatian. Peserta didik ingin menjadi manusia seperti tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan manusia yang diinginkan seperti tergambar dalam tujuan pendidikan harus sesuai dengan gambaran tentang anak. Disinilah letaknya seorang guru dibutuhkan mempelajari psikologi, baik psikologi pendidikan, psikologi perkembangan maupun psikologi belajar. Anak memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan karakteristik membutuhkan perhatian dan
pendekatan yang berbeda walaupun sistem pendidikan masih menerapkan sistem klasikal. Namun, guru dituntut untuk memberikan perhatian tertentu pada anak didiknya dalam proses pembelajaran. Sekian dari kami. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan saya atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan dari materi makalah kami ya, yaitu subbab C, manfaat memahami karakteristik peserta didik. Jadi tenaga pendidik atau guru itu memegang peranan yang sangat penting sekali dalam proses pembelajaran di kelas dan bahkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, daerah, maupun dalam skala nasional. Guru sebagai komponen kunci dalam proses pendidik dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang juga mendidik ya. Dan peran besar inilah yang dituntut dari seorang guru ataupun tenaga pendidik, khususnya dalam pembentukan karakter anak maupun karakter dari bangsa itu sendiri. Dan karakter yang diharapkan bukan hanya memiliki kecerdasan ataupun keterampilan, tetapi juga karakter yang menunjang akhlak mulia dan spiritualitas keagamaan. Dan dalam menggapai tujuan itu, implikasi proses belajar diarahkan pada proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik itu sendiri. Dan proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila tenaga pendidik itu mampu memahami karakter dari peserta didik dengan baik. Dan tenaga pendidik atau guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar sekali ya terhadap dirinya, masyarakat, dan juga lingkungan ataupun dunia pendidikannya. Bahkan profesionalitas atau tidaknya dari tenaga pendidik itu tergantung dari kemampuannya dalam memahami peserta didik itu sendiri. Mulai dari hal-hal yang mendasar yang mutlak untuk dipahami dan dituangkan dalam proses pembelajaran adalah karakteristik dan potensi dari belajar peserta didik itu. Ada banyak sekali ya manfaat dari memahami peserta didik, baik itu didapatkan dari guru ataupun peserta didik itu sendiri. Dan bagi seorang tenaga pendidik ataupun guru, manfaat memahami peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang guru akan mampu memahami kondisi peserta didik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, guru akan mampu memberikan pelayanan yang prima ataupun powerful dan memberi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu berupa minat, bakat, kegemarannya, serta berusaha menghilangkan potensi negatif yang kemungkinan ada ataupun muncul dari peserta didik itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas ya, bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang sangat-sangat berbeda sekali ya. Atau apa itu dan sebagian dari peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir yang mampu menyerap banyak informasi, ataupun ada juga peserta didik yang hanya mampu menyerap sedikit dari informasi. Tentunya sebagai tenaga pendidik harus mampu menyesuaikan semuanya itu ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Terima kasih.